Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Longlanuk Channel, dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mencari rezeki, semoga dipermudah dan menjadi berkah untuk keluarga, amin. Ya, ini teman-teman, kali ini di video ini saya pengen sedikit berbagi kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Saya pengen berbagi mengenai formulasi pakan. Jadi formulasi pakan yang biasa saya gunakan atau saya terapkan di kandang saya. Ya, ini memang skala skala rumahan seperti itu. Jadi jumlah ayamnya belum banyak. Seperti yang teman-teman lihat di video, ini adalah ayam jenis KUB1 dan sekarang umurnya sudah 6 bulan. Ini sudah berproduksi, cuman memang belum kita tetaskan telurnya karena masih fase produksi atau fase bertelur, fase pertama seperti itu. Nanti telur kedua akan kita tetaskan. Ya, kita kembali ke pembahasan awal, yakni mengenai pakan. Jadi akhir-akhir ini pakan sudah sangat mahal teman-teman. Ini merupakan masalah serius di dunia peternakan khususnya, karena pakan ini merupakan salah satu faktor penentu dan juga biaya terbesar di suatu peternakan. Kenapa? Karena kalau boleh kita persentasekan, ada di angka 60-80% seperti itu. Jadi sangat besar dan sangat riskan sekali. Nah, di video kali ini saya mencoba untuk berbagi formulasi pakan yang biasa saya gunakan atau saya terapkan di kandang saya. Kalau berbicara soal hasil, ya ini cukup efektif ya. Cukup efektif di kandang saya. Produksi telur juga bagus, untuk pertumbuhan atau pembesaran juga bisa digunakan pakan ini. Kemudian yang terpenting lagi, bahan-bahannya tentunya ada, mudah didapat dan juga murah seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan disimak videonya, jangan di skip biar nggak salah paham seperti itu. Nah, jadi ini dia teman-teman. Ini adalah pakan yang akan kita campurkan. Jadi sebelum saya campurkan, saya coba arsip dulu. Saya coba bagikan ke teman-teman terlebih dahulu. Di sini ada 3 bahan pokok, ditambah dengan 2 bahan tambahan untuk penunjang nutrisi kebutuhan ternak kita seperti itu. 3 bahan pokok yang dimaksud di sini, yang pertama ada konsentrat ayam petelur, kemudian jagung dan juga dedak. Kemudian tentu teman-teman penasaran perbandingannya berapa seperti itu. Ya, perbandingannya tidak mengikuti acuan pabrik ya tentunya. Nah, kita lihat di sini kandungan konsentrat, yakni proteinnya ada di angka minimal 34% seperti itu. Nah,
Kemudian kita akan lanjut. Perbandingan untuk ketiga bahan ini adalah 25, 25, dan 50. Artinya 25% konsentrat, 25% jagung, dan 50% dedak. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat-ingat, dan tampilannya seperti ini nih. Tuh, bisa teman-teman lihat. Di sini ada dedak, jagung, dan juga konsentrat. Jadi 3 bahan pokok ya. Jadi kalau kita lihat anjuran dari pabrikan itu ada 34% konsentrat, jagungnya ada di 50%, dan juga katulnya atau dedaknya ada di 16%. Dan ini adalah apa ya, acuan di atau pedoman persentase perbandingan bahan-bahan ini. Cuman di kita balik semuanya, tidak mengikuti acuan ini karena terpantau mahal teman-teman. Nanti kan akan saya berikan hitungannya seperti apa. Kemudian saya juga ingin menunjukkan 2 bahan tambahan untuk menambah atau mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Di antaranya adalah top mix. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada kandungannya semua, vitamin A dan lain sebagainya, dan juga mineral ya. Jadi semua atau kedua bahannya akan kita campurkan ke adonan pakan kita. Perbandingannya adalah masing-masing 1 bungkus. Jadi 1 bungkus top mix dan 1 bungkus mineral. Karena pakan yang ada di sini nih totalnya adalah 120 kilo seperti itu. Oke, sekarang saya akan lanjutkan video ini, atau teman-teman boleh menyimak berapa sih perhitungan nutrisi dan juga harga pakan yang akan kita buat kali ini. Baik, kita mulai perhitungannya ya teman-teman. Jadi di sini saya memiliki Excel. Pertama-tama kita fokus pada 3 bahan ini, konsentrat, jagung, dan dedak seperti itu. Kita beri warna dulu. Jadi sesuai dengan formulasi di kandang tadi, konsentrat ada di angka 25%, jagung juga ada di angka 25%, kemudian dedak ada di angka 50%. Nah, total 100% seperti itu. Dan belum ada berapa sih jumlahnya jika dikonversikan ke kilo, maka harus kita masukkan dulu berapa sih total pakan yang akan kita buat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 120 kilo pakan yang akan kita buat. Maka jika dikonversikan beberapa persentase tadi, 25% dari 120 kilo adalah 30 kilogram jika dikonversikan ya. Bahan masing-masing bahan, jadi bisa teman-teman lihat di video ini. Konsentrat ada di angka 30 kilo, jagung 30 kilo, dan dedaknya ada di 60 kilo, sehingga ketemulah angkanya 120 kg pakan yang akan dibuat. Kemudian berikutnya kita melihat nilai nutrisi seperti itu, nilai nutrisi yang dihasilkan oleh formulasi yang kita buat kali ini. Dan ternyata ketemulah nilai proteinnya ada di angka 15% ya, 15,7 seperti itu. Ini jauh sekali karena standarnya ada di 17%. Nah, juga kita lihat energinya ada di angka 2500, kemudian serat kasarnya cukup tinggi ya, ada di angka 10% seperti itu. Jadi ini harus kita pikirkan lagi jalan keluarnya. Bagaimana caranya serat kasarnya rendah, kemudian proteinnya juga bertambah. Jadi menurut beberapa literatur ya atau referensi yang sudah kita kaji, kita baca, kita pelajari, kita pahami, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara fermentasi. Jadi pakan ini yang sudah kita racik tadi, itu kita fermentasi lagi untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan ini. Kenapa difermentasi? Karena hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita, saya lupa, saya ada pernah membaca di video sebelumnya, ada saya lampirkan. Jadi ketika difermentasi, serat kasarnya akan menurun nilainya, dan juga akan ada tambahan protein kurang lebih 3-5%. Nah, itu artinya akan mencukupi kebutuhan nutrisi
ternak kita yang minimal di angka 17%. Jika bertambah 3% saja, nah itu sudah cukup. Jadi 15 tambah 3 ada di angka 18%, ada di angka 18 seperti itu nilai proteinnya. Jadi memang harus difermentasi teman-teman pakan yang sudah kita buat ini. Seperti itu, agak ribet memang ya, tapi ya inilah ya, pakan alternatif. Dan juga efeknya juga bagus sih sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Jadi nanti saya juga akan buatkan cara fermentasi dan juga perbandingannya. Untuk bahan-bahan fermentasi juga akan saya buatkan video setelah video ini ya teman-teman. Jadi disimak terus video saya supaya nanti nyambung lah ilmunya. Dan ini dia, ini adalah harga dari bahan pakan yang sudah kita gunakan tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel konsentrat. Ini harga di tempat saya teman-teman, ini harga real yang baru saja saya beli dan saya gunakan di kandang tadi. Konsentrat ada di harga Rp12.000 per kilo. Kemudian jagung dedak, jagung ada di Rp8.000, dedak ada di angka Rp3.700 masing-masing, itu harga per kilo. Dan sesuai kebutuhan tadi ada 30 kilo konsentrat, 30 kilo jagung, dan 60 kilo dedak. Itu ketemu harganya ada di angka 360, 240, 222.000. Itu adalah harga bahan-bahan dasar yang kita gunakan tadi. Nah, kalau dijumlahkan semua kemudian dibagikan dengan jumlah pakan, itu per kilonya ketemu di angka Rp6.850. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah itu cukup murah atau bagaimana? Jadi ini di daerah saya ya teman-teman, di daerah saya di Kalimantan. Jadi dari 120 kilo maka tembuslah harga Rp822.000 seperti itu. Kalau sekaligus kita fermentasi, anggaplah pakan ini per kilonya ketemu di angka Rp7.000 seperti itu. Tinggal teman-teman kalikan ke 120 kilo, ketemulah harga pakan keseluruhan seperti itu. Jadi pesan saya yang terakhir ya teman-teman, pesan saya, kita boleh meracik pakan, boleh memformulasi pakan, jangan melupakan atau mengabaikan nilai nutrisinya. Pakan murah, bahannya mudah didapat, tetapi nutrisinya tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh ternak, itu juga akan berbahaya jadinya, malah akan merugi kita. Jadi jangan mentang-mentang murah, mudah didapat, tetapi tidak ada hasil, sama saja bohong, seperti itu. Oke. Jika ada yang salah dari penyampaian saya, silahkan teman-teman koreksi, silahkan berbagi di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.